Wanita ini mendatangi rumah seseorang. Ketika pintu rumah dibuka, pemilik rumah pun langsung diserang. Pertarungan antar mereka tak dapat dihentikan lagi. Keduanya saling serang dengan sangat cekatan. Beberapa kali si pemilik rumah dipukul jatuh, menghantam perabotan rumah. Si pemilik rumah tercekik. Ia berusaha melepaskan diri. Pertarungan keduanya kembali sengit. Beberapa perabotan rumah jadi senjata dadakan. Saat akan saling serang, tiba-tiba anak si pemilik rumah pun pulang, guys. Pertarungan dihentikan sementara. Di dapur, perempuan pemilik rumah itu meminta maaf dan mengatakan bahwa dirinya telah berubah. Namun perempuan pirang itu berkata ia tak peduli. Apapun yang terjadi, dia akan membunuh si pemilik rumah. Si pemilik rumah merasa memang tidak ada jalan lain lagi. Tiba-tiba ia menyerang, tapi tidak kena, guys. Dengan cekatan, wanita pirang itu balik menyerang, dan ya, pisau itu kena. Si pemilik rumah pun tewas seketika. Pertarungan mereka disaksikan oleh anak si pemilik rumah. Perempuan pirang itu meninggalkannya. Ia menuju suatu lokasi lain lagi untuk menyelesaikan misinya. 4 tahun silam, seorang perempuan calon pengantin terlihat tergeletak mengenaskan. Ia dan keluarganya dibantai sesaat sebelum pernikahannya berlangsung. Dan untungnya perempuan itu tidak mati. Dia adalah perempuan berambut pirang, guys. Dia dalam misi menuntut balas. Bagaimana kelanjutannya? Wanita ini sedang sekarat. Dia didatangi seorang pria. Pria itu bukannya menolong, tapi malah menembaknya, guys. Beruntung wanita itu tidak mati. Ia mengalami koma selama 4 tahun. Hari ini ia terbangun. Wanita itu masih bingung dengan keadaannya saat ini. Dari luar ruangan, seorang datang. Ia lalu berpura-pura tidur kembali. Terlihat 2 orang laki-laki masuk ke ruangan. 2 orang laki-laki itu berniat jahat. Mereka telah melakukan pelecehan pada wanita itu di saat dirinya sedang tidak sadarkan diri. Perawat pria itu keluar ruangan. Pria satunya sudah naik ke tubuh wanita itu dan tiba-tiba ia menjerit. Bibir laki-laki itu digigit sampai putus. Wanita itu berniat kabur, tapi ia malah tersungkur di lantai karena kakinya masih belum bisa digerakkan. Dan dari luar perawat pria itu sudah datang. Ia kaget melihat temannya sudah tergeletak di lantai. Dari belakang perawat itu, wanita pirang tadi menyayat kaki perawat yang membuat dia terjatuh, guys. Perawat itu diseret ke arah pintu, lalu diinterogasi. Karena tidak menjawab, kepalanya dihimpit dan dihantam menggunakan pintu. Beberapa kali dengan sangat keras. Karena sudah kesal dan teringat perbuatan bejat dari perawat ini, semasa dia koma, wanita itu menghantam kepala si perawat dengan pintu dengan sangat keras. Perawat itu pun mati kejang-kejang. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Rapat Yakuza sedang terjadi untuk memilih bos baru. Tiba-tiba, pria ini membanting gelas dengan keras dan mulai marah tidak setuju. Karena ulahnya, semua anggota mulai ribut dan terjadilah ketegangan antar mereka. Saling ejek antar mereka tak terhindarkan lagi. Wanita ini adalah bos baru Yakuza. Ketika dilerai, pria itu malah memaki si bos Yakuza. Si bos Yakuza pun berlari di atas meja mendatangi pria itu dan ya, pria itu ditebas kepalanya, guys. Seluruh anggota lain pun ketakutan. Si bos wanita itu memasukkan kembali katana miliknya. Ia mengatakan jangan ada yang macam-macam, kalau tidak akan bernasib seperti pria yang tadi. Gila, ngeri, guys. Setelah itu, para Yakuza tengah berpesta. Di luar ruangan, wanita pirang sudah ada dan mengawasi mereka. Si bos Yakuza menyadari dan menyerang, tapi tidak kena. Pengawal si bos memeriksa keluar. Pengawal tidak menemukan siapapun. Wanita pirang bersembunyi di langit-langit, guys. Wanita pirang menyusuri markas Yakuza dan masuk ke dalam sebuah kamar dan menemukan salah satu pengawal bos Yakuza. Ia lalu menyandera si pengawal untuk memancing bos keluar. Ia lalu menebas tangan si pengawal sampai putus. Pengawal itu kesakitan dan berguling-guling di lantai. Seluruh anggota Yakuza siap menyerang, tapi dengan sangat mudah dikalahkan oleh si wanita pirang, guys. Wanita itu sangat cekatan dan mengalahkan beberapa anggota Yakuza dengan kemampuan berpedangnya. Bagaimana kelanjutan? Wanita pirang ini menebas tangan seorang pengawal bos Yakuza sampai putus. Anggota Yakuza lain pun mulai bertindak. Mereka pun menyerang bersama, namun kemampuan mereka masih jauh di bawah wanita pirang, guys. Mereka dikalahkan dengan sangat mudah. Kemudian, salah satu pengawal terkuat pun turun tangan. Perempuan berpakaian anak sekolah ini adalah seorang yang kejam, guys. Dengan menggunakan senjata bola rantai, ia mulai menyerang. Serangannya sangat berbahaya. Wanita pirang beberapa kali terdesak. Pedangnya pun ditarik jatuh. Ia terkena serangan telak dan tersungkur ke tanah, guys.
Lalu, ketika akan diserang lagi, ia berhasil mengambil meja untuk jadi tameng. Meja itu pun terbelah. Pengawal Yakuza masih menyerang dengan brutal, namun serangannya masih bisa ditepis dan mengenai dirinya sendiri. Senjata makan tuan. Ia menyerang lagi dengan sangat ganas. Wanita pirang tergores. Serangan kembali datang. Wanita pirang tercekik rantai. Ia terdesak. Di ambang kematian, dia melihat kaki meja yang ada paku di ujungnya. Ia pun balik menyerang. Kaki meja dipukul ke kaki, lalu ke kepala si pengawal. Dan pengawal pun mati seketika, guys. Wanita pirang kembali selamat. Ia bersiap dengan katananya. Ia akan melawan si bos Yakuza. Bagaimana pertarungan mereka? Siapa yang bakal menang? Next.